Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Indonesia sehat. Ini dia talk show spesial kita bersama dokter senior Indonesia, Dokter Handrawan Nadesul, dokter ganteng, penuh karisma, pujangga yang syairnya membasahi semua halaman Facebook. Wah, membasahi ini dokter. Gimana dok? Nggak membanjiri. Banjir. Membanjiri ya. Membasahi. Becek dong. Oke, gimana kabar hari ini dokter? Baik, terima kasih. Oke, Bung Bani gimana Bung? Alhamdulillah baik Bung Hasan. Kayak basah-basah juga ada rambutnya Iya, nih Bung. banjir. Oke, hari ini kita akan bahas satu topik ini Bung Bani juga dokter. Kita ambil dari bukunya Dokter Handrawan ini, tulisan dokter di buku Rahasia Sehat Sampai Usia Senja ya. Ini ada bab pada halaman 191 ini Bung Bani dokter, Ya. ada judul yang cukup menggelitik ya. Dokter bisa salah, pasien tidak selalu benar. Pasien tidak selalu benar berarti salah. Salah juga. Ada Dokter tidak dokter bisa salah. bisa salah. Berarti dua-duanya salah. Salah semua. Bisa. Oke. Baik. Nah, dalam hal ini kan kerap kali Bung Pande ya bahwa kita suka mendekarkan berita ada yang operasi, guntingnya ketinggalan di dalam. Nah, loh ini Gede gunting banget. ketinggalan. Yang besar kan kasus begitu. Ya. Ada lagi yang aku pernah dulu dok ya, waktu kecil berobat ke dokter, ternyata ketika sakit aku tuh tidur tuh nggak bangun-bangun Bu. Jadi sepanjang hari aku tuh tidur aja gitu. Nah bapak aku curiga almarhum beliau nih, kok si Hasan ini kok dia Tidur terus? bobok mulu gitu ya, nggak bangun-bangun. Ternyata setelah dicek obatnya bawa lagi ke apotek, salah obat Bung dari apotek ngasihnya Bung. Waduh, Itu kebanyakan salah satu obat contoh. tidur. Nah ini nanti kita coba tanya nih di mana nih apa salahnya dan siapa yang benar nih dalam hal ini. Dan yang terakhir kasus yang paling besar kemarin, bayi ketukar Bung di rumah sakit. Bayangkan 1 tahun ketukar. Akhirnya belakangan baru diluruskan, oh ini bukan bayi aku, ini bukan anak ibu, tukeran. Balik lagi kejadian di Bogor. Iya. Gimana Bung Anda melihat hal Makanya ini? tadi dokter bisa salah. Dokter bisa salah, Iya. pasien tidak selalu benar. Betul. Jadi Oke. semuanya punya peluang Ada salah. peluang buat salah ya, dan juga tidak semuanya juga salah Bung Bani dalam hal ini. Nah ini dokter Handrawan ini yang sudah malang melintang praktek ya di mana-mana dan juga bertahun-tahun tentunya punya banyak catatan soal ini. Gimana dokter Handrawan? Ya, Tentang hal ini, terima Dok. kasih. Jadi sebetulnya kedokteran itu ilmu dan seni ya. Itu dunia mengakui itu bahwa bukan seperti montir, serba eksak, serba pasti, tapi dunia kedokteran itu ilmu dan seni. Jadi walaupun ilmunya sama ya, mungkin beberapa dokter menghadapi satu kasus yang sama belum tentu memberikan kesimpulan yang sama. Itu seninya di situ. Nah, seninya terjadi karena memang bukti penyakit, apakah itu tanda, apakah itu gejala, apakah itu keluhan, itu berproses. Kalau mobil mesinnya mati, sudah ketemu akinya rusak, ya semua montir akan bilang ini akinya rusak. Tapi kalau manusia itu tubuh itu kan berproses. Jadi kalau misalnya orang sakit tifus ya, sakit tifus itu kita belajar di teorinya itu panas lebih dari 1 minggu. Panasnya itu berupa demam menggigil. Biasanya sore atau maghrib baru muncul. Ya, kemudian ada sakit perut, ada buang air, kemudian ada nyeri di perut. Itu teorinya seperti itu. Nah, ketika pasien datang ke dokter, kan tidak selalu pada saat semuanya udah nyata kan. Udah muncul. Panasnya 7 hari, ya, terus buang airnya tidak teratur belum muncul, atau panasnya pada sore hari juga baru 1-2 kali. Jadi semakin awal semakin sukar buat dokter. Itu makanya kalau pasien itu berpendidikan, dia selalu sangat aware. Begitu demam sudah ke dokter. Demam itu kan ada 100 penyakit yang gejalanya demam. Ya bingung kan. Seperti kita melihat pohon baru melihat daun 1 lembar. Kita harus menebak ini pohon apa, nggak bisa. Nah kemudian proses ini kan berkembang. Nah untungnya di Indonesia ini pasien kalau udah parah sekali berarti gambaran pohonnya sudah jelas. Sebodoh-bodohnya dokter, oh ini pohon mangga ini, penyakitnya penyakit mangga. Nah itu masalah, itu seninya. Jadi artinya apa?
semakin dokter itu didatangi oleh pasien ketika sangat awal, semakin sukar. Maka itu ada istilah observasi. Ya. Jadi kalau dokter ketika di awal datang pasien dan pasien itu sebetulnya demam berdarah, tapi datang itu baru demam, belum ada bintik merah, ya. Diperiksa juga hati belum membesar, limpa belum membesar. Teorinya kan begitu. Demam 7 hari, ya, ada bintik-bintik, diraba hati membesar, limpa membesar, ya, curiga ini demam berdarah. Tapi kalau datang hanya demam, tidak ada bintik, tidak apa, sukar kan. Itu makanya kecolongan. Dan pasien hanya menangkap dokter ini bodoh. Iya. Kok demam Gitu berdarah? aja nggak Nah, setelah 1-2 hari perjalanan itu kan dari jam ke jam. Proses penyakit itu dari jam ke jam. Nah, kalau dari jam ke jam itu 2-3 hari dikasih obat demam tidak sembuh, baru muncul bintik-bintik. Dia pindah dokter lain. Dokter lain bilang, oh ini ada demam berdarah. Oh pinter. Yang sana salah. Yang sana itu jangan bodoh, kesana bukan lagi. salah, bodoh. Salah dia, betul. Nah, seperti itu. Jadi yang terjadi di masyarakat seperti itu, tapi masyarakat kan awam, tidak tahu. betul. Nah, saya memberitahu bahwa penyakit itu berproses. Semakin dia jelas, semakin dia sudah pada ujung penyakit itu full blown, namanya full blown, sudah mengembang sempurna, itu semakin gampang buat dokter. Sebodoh-bodohnya dokter pasti. Nah, hal lain, dokter yang sebodoh-bodohnya pun masih tidak bisa menebak itu pohon mangga, itu lain cerita. Nah, itu Kuliah di mana? bukan. Ketika penyakit itu dibicarakan dia bolos. Nggak masuk. Nggak masuk. Hai dokter. Nah, kalau dilihat dari itu dok, sebaiknya untuk pasien kapan, sendiri, Dok? apakah kita menunggu waktu tertentu atau semakin cepat semakin bagus? Harus memahami. Jadi harus memahami. Biasanya itulah makanya seni mengobati itu seni berbicara. Jadi dokter yang bijaksana itu dokter yang mau mendengarkan dan dokter yang mau menjelaskan. Ini kondisi ini demam saja. Jadi bahwa nanti perhatikan apakah ada buang air tidak teratur, apakah muncul bintik-bintik, nanti kembali lagi pada saya. Datang Dengan lagi. penjelasan begitu, pasien lebih bisa memahami toh. Tapi aku kalau dapat statement gitu aku bilang, dokter ini mau Duitnya. lagi, Datang lagi nih, gitu ya. Oh, ngapain datang lagi gitu. Nah, itu makanya kelemahan kita tidak punya dokter keluarga. Kalau di mana-mana negara itu family dokter ada. Jadi kalau dokter keluarga itu mengobservasi dari rumah saja, tinggal telepon. Oh dok, ini saya sudah minum obatnya tapi muncul ini. Oh ya, itu berubah lagi diagnosa. Maka itu dalam pendidikan kedokteran adanya yang disebut diagnosa kerja. Working diagnosis, bukan final. Ketika saya periksa ini working diagnosisnya dia hanya demam, fever. Diagnosa apa? Demam. Bahwa besoknya akan berubah itu baru diagnosa. Jadi ketika pohon itu baru kelihatan daun dan batang, itu working diagnosis. Saya masuk meraba. Tapi sekali lagi, jam terbang dokter menentukan. Jadi ketika belum jelas sekalipun, dia sudah bisa menentukan. Bahkan ketika belum bicara pun, sudah bisa menduga. Karena pasien tipes misalnya, itu khas. Wajahnya gimana, demamnya bagaimana, itu sudah bisa. Apalagi Indonesia. Nah, termasuk juga pertimbangan kalau dokter itu perlu baca koran, ya, baca berita. Oh, sekarang lagi endemis demam berdarah. Jadi ketika ada pasien yang demam, harus sudah asosiasi kemungkinan demam berdarah harus fokus. apalagi tinggal di daerah yang lagi endemik. Tetangga ada endemis, harus lebih pasti. Dan sering kecolongan demam berdarah karena memang gejalanya di awal hanya demam. Ya. Dokternya kebanyakan tiktokan kali itu dok. Iya. Nggak ada koran lagi dok sekarang. Ya, asik TikTok. kalau gunanya mengikuti perkembangan dan situasi, oh lagi pandemi, oh lagi Jadi apa, paham ya, dokter lebih paham. nyambung ya, dok ya. Nah, jadi kalau ada tetangga atau selingkungan jarak 100 meter ada yang demam berdarah, hampir pasti ini ketularan. Karena penyebaran nyamuk itu kekuatan terbangnya 100 meter. Itu makanya penyemprotan itu harus radius 100 meter dari tempat pasien demam berdarah. Jadi hal seperti itu. Jadi yang lain juga begitu, termasuk sakit kanker pun begitu. Jadi kanker di awal-awal ya tidak ada muncul, kecuali kanker ganas. Ya. Jadi awal tidak ada gejala, tahu-tahu diperiksa, oh kanker paru-paru. Baik, ini tadi dokter menyoroti soal ini Bung. Ada namanya working diagnosis. Working diagnosis. Sama besoknya ada
diagnosi Yang betul. itu ya. Nah, tapi kok aku ngelihatnya gini Bung Pandi, ini dokter bisa aja nih maksud aku ngelesnya gitu. Ini kalau ada salah ini ini kan karena working diagnosis aku hari itu kan ini Pak gitu kan gitu dok. Enggak, istilahnya Enggak pasien kan tidak tahu working diagnosis. Cuman maksud saya tuh komunikasi pasien dengan dokter harus jelas. Baik. Saya baru menemukan demam, ya. Pada Tapi jam itu pertimbangkan dan itu ya. kemungkinan ini arahnya ke demam berdarah. Baik. Ini arahnya ke tipes. Jadi pasien sudah siap. Ya. Jadi nanti saya berikan sekarang obat demam. Kalau nanti keluar muncul bintik-bintik dan sebagainya, Anda balik lagi untuk dapat obat Dikomunikasikan tambahan. dari awal ya. Bercerita. Ini Jadi tadi, dokter itu kuncinya komunikasi. Tadi kata dokter nih Bung Pandi, dokter itu seni mengobati dan seni berbicara. Nah enak, Bung Pandi coba ke dokter. Coba saya mau tanya berapa menit kalau ketemu dokter di ruangan. Iya, paling 2-3 menit selesai. Itu susur pulang ya. Ah. Oke ini kamu sakit ini ya, buka celana, periksa. Ini obatnya, habisin Pak ya, udah ya Pak ya, gitu ya. Gitu. Nah, seringkali seperti itu, jadi terburu-buru gitu. Jadi memang ada juga memang dokter yang suka ngobrol juga. Terutama biasanya itu bukan dokter di tempat praktek ya. Artinya bukan dokter yang di tempat yang misalnya di rumah sakit umum. Itu biasanya kalau rumah sakit umum nggak begitu banyak waktu. Tapi kalau kita ke praktek-praktek pribadi itu biasanya agak lama. Oh, bisa diajak ngomong Bisa ya. Karena diajak tadi ngobrol. kata dokter tuh seni mengobati dan seni berdialog, berbicara. Ya, gitu. berbicara dalam artian sebenarnya kan komunikasi. Iya, Tadi dari komunikasi, hasil ya. apa yang diperiksakan itu disampaikan gitu. Jangan misalnya datang langsung diobati. Akhirnya kejadian. Iya. Wah, nggak sembuh. Padahal tadi sebenarnya itu baru diagnosa awal. Ya, dan si pasien tidak tahu gitu lah. Apalagi ya tadi dokter tidak selalu benar, dokter bisa salah, pasien tidak selalu benar ya. Iya. Karena di dalam pemeriksaan atau pertemuan ini kan ada komunikasi. Ya, kayak tadi dokter Handaran bilang, oke ya ini obatnya ya Bu ya, ini dihabiskan. Nanti kalau nggak sembuh balik lagi, ini kemungkinan adalah Anda terkena demam berdarah. Cuman karena sekarang saya baru Belum melihat ini muncul belum gitu muncul. Nah jadi kan pasien kan jadi tahu oh ini dia sudah prepare nih dok. Sudah jauh pikirannya. Iya, sudah ini prepare dan siap-siap nih bakal ini. Jadi orang tuh juga bisa jadi ini bener nih kata dokter kemarin gini. Nah gitu loh dok. Cuma tadi waktu ya, masalah waktu berkonsultasi saat ini ya tidak banyak dok. Apalagi pasien banyak di luar ngantri dokter. Itu kelemahan di Indonesia. Jadi kalau ditanya kenapa banyak orang berobat ke luar negeri, antara lain karena itu. Pasien tidak puas. Jadi tidak puas dengan pertemuan yang begitu singkat, itu diagnosa sering meleset. Ya. Jadi sebetulnya teoritis ya, idealnya itu dokter itu melakukan anamnesis. Anamnesis itu menanyakan. Nah, seni itu adalah seni bertanya seperti detektif. Jadi ibu, bapak, keluhannya apa? Pertama, kita diajarkan begitu. Jadi kemudian, saya keluhannya panas, langsung potong. Jangan biarkan nyerocos terus. Jadi dokter juga harus memotong seperti interview jurnalis. Jadi saat yang tidak perlu dia potong. Oh ya panas, sudah berapa hari? Oh ya sekian, kapan panasnya? Langsung potong. Jadi terus memfokus. Sambil ketika itu dokter terus berpikir. Bedanya dokter dengan tukang cukur kan begitu. Dokter tuh terus dari menit ke menit, detik ke detik berpikir. Tukang cukur kan motong, ya, ngelamun juga nggak apa-apa. Iya. Nah bedanya dokter harus berpikir. Ketika dia bertanya dia langsung asosiasi. Oh ini kesini kemungkinan kesini. Nah itu anamnesis. Anamnesis artinya pertanyaan dokter pada pasien itu 50% diagnosa sudah bisa ditegakkan di dalam otak dokter dari anamnesis saja. Misalnya begini, pasien tipes sudah berapa lama? Oh sudah lama dok demamnya, sudah minum obat sudah, tapi panas turun lagi, panas naik lagi dan sebagainya. Sudah katakanlah 6 hari, dokter sudah curiga. Panas 6 hari dia urut tipes, demam berdarah. Ya, ada kanker juga bisa bikin panas. Itu udah ada checklistnya di kepala. Nah, oke. Selain panasnya kapan? Sore. Itu spesifik. Hanya tifus yang panasnya sore. Jadi sudah mengerucut. Nah, ini tifus. Nah, untuk mengarah pada tifus, gimana buang airnya? Dokternya aktif tanya. Karena pada tifus buang air terganggu. Perut agak kurang enak. Nah, itu sudah menambah. Oh ya, Dok. Ini sudah berapa hari? Enggak ini dan kadang-kadang mencret. Nah, itu sudah memfokus lagi. Nah, sudah itu pertanyaan selesai, silakan periksa. Namanya physical diagnosis, memeriksa fisik.
Di kepala dokter sudah berpikir orang tifus hatinya membengkak, limpahnya membengkak. Jadi dia sudah berpikir sebelum memeriksa dia akan periksa hati dan periksa ini. Tidak periksa seluruhnya. Perutnya ditekan-tekan, Ya, tekan-tekan gitu seperti ya. Pak Pandey bilang atau suruh buka celana tidak perlu. Tidak perlu. Aku bisa gitu. Jadi asosiasi. Oh, ini untuk tifus. Udah menjurus iya, harusnya gitu ya. Untuk tifus ini. Ya kalau kelamin ya buka celana. Ini kan bukan kelamin. Nah, periksa. Oh, betul teraba. Teraba hati, teraba limpa. Ah, sudah lebih mengarah kan. Sudah lebih lengkap gambarannya. Nah, sudah. Oh, ini ya. Jadi hati dan limpa yang membesar, panasnya lebih dari 7 hari dan panasnya sore, dari gambaran bertanya dan memeriksa saja sudah disimpulkan working diagnosisnya tifus. Oke, Dan menarik. itu hampir 90%. Pasti akurat gitu. Nah, sudah memastikan kalau dokter mau memastikan teoritisnya periksa darah. Oke. Nah, di mana kadar tifusnya tinggi. Tapi dari pengalaman jam terbangnya itu ini sudah langsung obat aja. Daripada pasien mengeluarkan uang untuk laboratorium, udah langsung diobati. Nanti pulang-pulang ngomel sama istri, Bung, mahal sama dokter itu, pakai lab. Oh, ini tadi panjang. Ya. Oke, nanti kita bahas lagi Bung Pande ya. Ya. Setelah kita kasih jamu tetes kita untuk melintas dulu. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Lanjut lagi dalam bahasan kita ya. Hari ini masih bersama Dr. Handrawan Nadesul. Kita tengah mengungkap mengenai satu catatan dokter, yaitu dokter bisa salah, pasien tidak selalu benar. Oke, gimana Bung? Dari Bung Made sendiri melihat jalannya dialog kita dengan dokter tadi sepanjang topik ini Bung Made, apa yang menarik dari Anda? Ya, yang menarik buat saya adalah bagaimana memang pasien juga harus aktif bertanya dan dokter juga harusnya menyediakan waktu untuk menyampaikan dengan benar komunikasinya. Yang ada pasien nanya terus dokter nggak punya waktu Bung. Iya, tadi kan ada dokter itu udah harus tahu kemana dia harus bertanya. Dokter harus Jadi punya nggak semua cerdas cerita gitu ya. nggak semua cerita si pasien ini harus didengerin. Tercurhat lagi. Oh, aku badan aku panas dok ya, soalnya kemarin suami aku pulangnya telat Iya. gitu ya. Gitu-gitu kan. Uang belanja kan belum dikasih, mana lagi ada saya lihat di HP-nya ada yang WA Nah, tuh. itu Jadi kan. curhat bukan Iya. bukan Itu konsultasi. harus bisa dicegah gitu. ya, Dan pasien juga harus bisa bertanya. Kalau dia ada sesuatu yang mengganjal ya tanyain seperti tadi. Ya. Oh, ini nih, oh panas nih obat. Harus ditanya juga. Ini kenapa dok? Sakitnya kira-kira apa ini dok? Harus tahu juga. Baik, makanya lewat dialog-dialog Gitu. kesehatan di radio ini kita memberikan Edukasi. ya. Kesehatan ini sebenarnya sangat tinggi ya nilai, dan ini masyarakat Bapak Ibu Anda harus tahu pengetahuan seperti ini setidaknya untuk kesehatan keluarga kita, buat diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat. Sampaikan ke sahabat-sahabat Anda pengetahuan-pengetahuan ini agar punya pemahaman yang baik dan benar ya. Baik, ini dokter soal tadi dokter Handaran sempat menyoroti tentang pengalaman dokter ya dalam menganamnesa dan mendiagnosis pasien. Jam terbang ini penting banget ya. Soalnya aku pernah Bung Mane, dokter, aku ke klinik sakit. Begitu udah periksa, dokternya muda Bung Mane ya. Setelah diperiksa, tunggu sebentar Pak ya. Saya ngapain nyari apa di bawah meja? Pas sudah selesai ditaruh di meja tuh berupa ini Bung, buku tebal, tak kira kamus. Ngapain nih dokter? Oh rupanya buka-buka catatan dok, nyari obat. Aku tungguin ada kali 2 menit, oh baru dicatat. Ini Pak resepnya. Oh ya makasih. Dari situ aku deg-degan, ini dokter beneran ya? Beneran dok, karena masih muda dan ngasih resep pun pakai kamus. Nah ini gimana? Bukannya kita mengecilkan kemampuan seseorang, entah mungkin bisa saja beliau lupa ya. Tapi jadi Memastikan, tadi Bung, itu tadi. Jadi ini jam terbang ternyata penting dalam hal ini ya, bukan hanya lulusan dokter saja tapi jam terbang. Gimana kalau dokter Handrawan melihat hal ini? Kembali lagi ya. Jadi dokter yang standar ya.
Jadi pengetahuannya, ilmunya standar ya, itu bisa saja meleset. Ya, jadi diagnosa meleset karena kondisi pasien kan berubah. Ya, itu satu hal. Kedua, ya pengalaman di Indonesia pasien itu cuma dapat waktu yang singkat. Itu karena harus memeriksa Banyak. melebihi Banyak sekali kemampuan. Karena ketentuan di negara-negara maju itu paling banyak 30. Jadi Sehari dokter itu paling banyak 30 ditetapkan, itu ada regulasinya, tidak boleh lebih. Supaya apa? Supaya pasiennya itu selamat. Karena dari pemeriksaan yang kelewat cepat itu banyak luputnya. Kalau luput kan yang dirugikan pasien. Ya. Nah, artinya sekalipun dokter itu cum laude ya, pinter ya, kalau dia periksa terlalu cepat itu bisa meleset. Itu yang saya maksud, dokter bisa salah. Ya. Yang kalau yang lain kealpaan itu kan itu hal lain, tapi karena kondisi pasien kelewat banyak, jadi harus periksa cepat sehingga pasien tidak puas atau diagnosanya meleset. Nah, ihwal dokter yang standar ilmunya dan jam terbangnya tinggi itu membantu dia, ya. Jadi itu sudah dengan feeling dan naluri dia, ini pasien tifus ya. Setelah memeriksa tentu bukan menerka saja, tapi setelah memeriksa. Nah, hal-hal yang lain adalah kalau dia tidak standar pengetahuannya, ya terutama dokter muda bisa, itu kan menimbulkan trust-nya yang kurang. Padahal bisnis kedokteran ya, kalau dalam tanda petik bisnis itu kan trust. Jadi pasien tuh harus betul-betul sepenuhnya percaya sama dokternya. Karena itu penting. Kalau dia tidak percaya, misalnya dokter ke tempat praktek kok masih naik ojek, itu dipertanyakan. Karena bagaimanapun profesi dokter itu sesuatu yang luhur. Artinya nggak mungkin lah dokter masih seperti itu. Jadi trustnya kurang. Ini dokter nggak laku sampai harus naik ojek dan tidak punya kendaraan. Nah, maka itu waktu pendidikan dokter kita juga diajarkan bagaimana kita tampil sewajarnya sebagai dokter, pakaiannya bersih. Kalau ada dokter kukunya hitam misalnya, itu juga poinnya substandar. Tidak boleh gitu ya. Iya, kok dokter aja kebersihan aja nggak tahu ya, seperti itu. Jadi trustnya kurang. Nah, karena apa? Artinya orang dengan penyakit yang sama diberikan air putih oleh profesor, itu dampaknya beda. Dibandingkan dengan orang yang kasih dokter muda misalnya. Itu dampaknya beda. Mungkin air putih itu bisa menyembuhkan karena otosugesti. Jadi faktor trust itu di situ. Ibu saya sakit, saya kasih obat belum tentu juga sembuh. Karena dia tahu waktu saya kecil seperti apa. Mana percaya tuh? Ya nggak percaya. Jadi trustnya di situ. Nah, hal yang selain itu, jadi harusnya secara teoritis dokter itu memeriksa 15 menit satu pasien. Karena kita diajarkan dalam teori dari atas ke bawah itu sistematis, dilihat dari rambut, mata dan sebagainya. Sakit apapun observasinya begitu. Nah, itu tergantung jam terbang. Kalau jam terbang sudah tinggi, observasinya itu tadinya 5 menit cukup 1 menit, selesai. Kedua, mendengarkan. Begitu mendengarkan itu otaknya sudah asosiatif. Oh, kalau keluhan begini kemungkinan sudah ini. Udah mengerucut. Nalarnya sudah langsung jalan. Langsung mengerucut. Otaknya berpikir. Nah, jadi selain itu satu hal lagi bahwa dokter memang harus meyakinkan pada pasien bahwa ini penyakit mudah sembuh. Ini penyakit akan berkembang. Sekali lagi komunikasi. Jadi dengan waktu 15 menit minimal itu bisa disampaikan. Jadi dokter seperti jurnalis ya, seperti wartawan kalau interview itu memang perlu. Kita diajarkan seperti itu waktu anamnesis. Tidak dibiarkan dia nyerocos. Kita mengarahkan kemana yang perlu, kita cut dan sebagainya. Tapi kan kalau ini ya namanya ibu-ibu muda, Bung Pande kan ya dateng gitu kan, ya ketemu dokter Handarawan Nadesul gitu ya, apalagi dokternya ganteng, ramah, mau ngedengerin kan nggak bisa cukup 15 menit. Iya, ya rajin menjamah ya begitu. ya kan ya apalagi ya gitulah dok. Maka itu kan nggak saya cukup, dok. jadi dokter tentunya begitu. Kenapa, Dok? Sudah nggak disuruh buka baju sendiri, dibayar pula lagi. Enaknya jadi dokter ya. Baik. Ya. Gimana Bung Made? Anda sering bolak-balik ke rumah sakit ini. Apa yang Anda temukan di sana, Bung Made? Atau Anda pernah punya pengalaman juga nih? Iya,
dulu saya pernah punya pengalaman tadi masalah dokter bisa salah gitu ya, terutama mungkin yang masih muda. Memang salah gitu. Salah dalam artian mungkin kurang pas memberikan dosis. Akhirnya saya pergi lagi ke situ dan dia diskusi dengan dokter yang lain. Akhirnya ada perubahan. Baik. Ada perubahan dan itu jadi anak saya setelah dikasih obat waktu itu panas nggak turun-turun. Oke. Gitu. Pas saya ke sana saya ulangi lagi, akhirnya si dokter seniornya itu menyampaikan, beratnya berapa? Berat anaknya berapa? Segini. Oh, ini kurang ini gitu. Jadi itu mungkin dosisnya kurang gitu. Jadi pas sudah itu saya kasih udah turun. Panasnya turun. Walaupun mungkin ada proses ya, ada berproses, tapi namanya orang tua kan udah dikasih obat tapi nggak turun-turun kan panik juga. Akhirnya saya menemui dokternya lagi. Untungnya ada yang lebih senior lagi di situ. Dia diskusi, gitu. Dia terbuka, gitu. Dia terbuka, dicek lagi, gitu. Dan aku yakin pas pulang pasti Bung Pandi akan ngomong, dokter tuh bodoh. Gini aja nggak ngerti. Kalau saya nggak bilang Untung, bodoh sih. apa? Bego. Masih muda. Masih muda. Dia butuh jam terbang. Jam terbang ya pengalamannya. Oke dia. Dokter tidak selalu dokter bisa salah, pasien tidak selalu benar. Kesalahan juga kalau pemeriksaannya kelewat cepat ya. Itu dalam pertama dia harus tepat diagnosanya. Diagnosa tepat, dia salah menulis resep, itu sama juga tidak berhasil toh. Misalnya ketemu nih tifus, tapi dia tulisnya bukan obat tifus. Nggak sembuh juga toh. Jadi prosesnya di situ. Jadi sudah capek-capek, betul nih tifus. Analisanya udah benar. Tapi nulis obatnya entah itu sengaja atau ketidaktahuan atau kealpaan, menulisnya bukan obat tifus. Bisa gitu dok? Bisa terjadi, bisa. Ya kealpaan itu karena dia capek, karena dia tidak tahu seperti dokter muda itu mungkin salah menulis resepnya, tidak sembuh. Jadi sudah periksa benar tapi tidak sembuh. Bisa juga periksanya tidak benar, pasti obatnya juga tidak benar. Soalnya kalau udah lihat resep dokter tuh kan susah dibaca. Kok bisa tepat gitu apotek ngasih obatnya dok ya? Oh iya sama miringnya. Apoteker juga miring. Kan dokter kan tulisannya jelek ya Bu Pandi ya. Kok bisa ketika dikasih ini ya maksudnya ya kan dokter kan ya dibenerin lagi gitu dok. Tulisan biar gampang kebaca ya, obatnya juga kemungkinan melesetnya kecil gitu dokter. Makanya minta resepnya Bung yang WA Bung. Kalau WA nggak bisa tulis Bung. Nah ini gimana dok? Ini pertanyaannya juga banyak di masyarakat ini. Jadi begini, itu tulisannya? ada kode etiknya. Jadi kalau pihak apotek tidak jelas itu harus bertanya. Dan di bawah resep itu saya juga menuliskan, andai kata harus ada perubahan tidak boleh mengganti obat tanpa konfirmasi pengetahuan dokter. Itu kadang apotek kan nakal, ya. Nggak Sudah ada. kasih obat ini, dikasih yang sama ya obat ini. Isinya sama Pak, katanya cuma merek aja beda. Ya, Sering itu aku nggak itu, bisa, Dok. itu nggak bisa. Mesti sepengetahuan dokternya. Oke, ini setahu saya tanpa konfirmasi Bung Pandi. Ya, Saya mestinya. yang sering saya ini. Biasanya telepon dia, telepon, dok ya. ini nggak ada, boleh diganti ini nggak, seperti itu. Nah, ini saya mau tanya ke dokter. Kalau dokter biasanya mengizinkan nggak hal-hal seperti itu, dok? Oh tergantung obatnya apa memang sepadan, ya. Kalau tidak sepadan nggak dikasih. Tidak dikasih ya, Nggak tidak bisa, diizinkan. itu kan mengganggu. Nah tergantung juga apotek mungkin kerjasama dengan farmasi tertentu, dia kasih merek farmasi tertentu. Supaya Nah laris. saya bilang kan ini bahan isinya sama kontennya kan, ingredientnya sama, gado-gado. Ini juga gado, cuman merek yang berbeda kok dikasih merek. Kebetulan nggak ada dok, ya udah terpaksa lah. Baik, ada kasih kan. Ya. Bung Pandi pernah mengalami hal seperti itu? Iya beberapa kali. Beberapa kali ya. Obat ini nggak ada Pak gitu ya. Ganti yang lain. Ya beberapa kali termasuk yang kondisi saat ini ya saya sampaikan. Ini adalah resep dari dokternya. Oke. Udah dikonfirmasi belum sama dokter? Anda nanyakan itu ya? Nanya. Oke, baik. Enggak, obat yang tersedia ini. Nah, waktu itu ditanya juga, kenapa harus pakai ini? Saya bilang, ini sebelumnya pakai obat ini, tapi kurang pas makanya dikasih ini. Gitu. Jadi saya bilang jangan diganti. Dan itu apotek memberikan. Akhirnya diikutin. Pas datang, oh ini kebetulan obatnya obatnya ada. Tapi lain kali kalau nggak ada harus ngikut Pak. Saya bilang ya tergantung, silakan konfirmasi ke dokternya. Saya ngikut aja. Anda nggak bilang, Anda nggak tahu dokter teman saya siapa gitu? Nah, belum. Oh belum ya? Oh. Ini saya baru mau pinjam jasnya. Anda nggak tahu, sohib saya di kantor tuh dokter Pujangga. Ya artinya di sini menurut saya sih komunikasi tetap harus ada gitu ya. Bagaimanapun mereka seperti tadi, menurut mereka ini adalah sesuai ingredientnya, tapi kan untuk orang-orang tertentu kan ada yang tidak pas. Tidak gitu. paham ada juga Bu. Karena obat-obat itu yang sebelumnya itu buat anak saya itu gampang bikin mual dan muntah. Baik. Gitu makanya waktu itu ditukar gitu loh. Baik.
Nah, itu yang kenapa saya pengetahuan tetap tadi ya. bersikuku untuk tidak diganti. Iya, iya. Saya juga ya karena dulu ya banyak sekali keluar masuk ke dokter ketika apotekernya ngomong, Dok, Pak ini nggak ada ya Mas, katanya waktu itu masih muda Bu, Mas panggilnya. Mas ini nggak ada yang dari dokter ini, kita ganti yang ini ya. Aku bengong waktu itu, ini maksudnya apa? Nggak paham gitu. Kenapa diganti? Kenapa nggak ngerti gitu. Walaupun dia bilang ini isinya sama Isinya kok. sama, Dari- gitu. Aku nggak paham waktu itu. Nah ini karena belakangan baru tahu oh isinya sama, ternyata diganti hal seperti itu ya. Walaupun jujur Dokter Handaran ada deg-degan di hati, kok kenapa diganti ya ini, aku apakah apa yang salah dengan aku, apa yang salah dengan obat aku, apa yang salah dengan apotek ini. Jadi pertanyaan dalam hal ini ya, mengganti hal sepele, mengganti karena kita tidak paham tadi ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Dokter ya soal ini ya, setelah kita kasih kesempatan untuk jamu tetes kita melintas. Itu Mbak. Simpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia.